Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlinda Aulia Dewi dari Manajemen Malam kelas B dengan NIM 28921501506. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan matkul Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Pak Darmawan. Berikut materinya. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen operasi merupakan pengetahuan yang berasal dari studi manajemen produksi atau manufaktur. Pada awalnya, manajemen operasi dianggap sebagai bagian dari fungsi berbeda yang menghasilkan produk dan layanan, seperti fungsi pemanasan dan akuntansi. Di banyak organisasi, manajemen operasi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa melalui transformasi dari input menjadi output. Di sisi lain, supply chain management mengacu pada proses mengelola jaringan bisnis yang saling berhubungan yang menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan akhir. Meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi merupakan hal yang menjadi perhatian oleh perusahaan. Operasi organisasi menjadi semakin penting dalam perkembangan untuk menghadapi persaingan industri global masa sekarang ini. Kemudian, produk kosmetika telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang menembus seluruh lapisan usia baik wanita dan pria. Indonesia juga memiliki sekitar 250 juta jiwa, merupakan pasar produk kosmetika yang menjanjikan bagi perusahaan atau produsen kosmetik, serta akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri kosmetika di Indonesia dalam era EMEA. Tingkat persaingan dalam industri kosmetika akan semakin kuat. Usaha industri kosmetika skala kecil menengah harus didorong untuk meningkatkan daya saing agar dapat terus meningkatkan potensi pasar dan nilai penjualannya. Peningkatan daya saing IKM kosmetik perlu diarahkan pada aspek mutu produk yang merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam industri kosmetik, produk bermutu dapat dicapai melalui penggunaan bahan-bahan yang baik dan layak, serta proses produksi yang baik dan bersih juga. Strategi operasi mencakup proses individu dan sangat memperhatikan proses perubahan total dari seluruh bisnis. Hal ini berkaitan dengan perubahan lingkungan kompetitif dan operasi. Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tantangan saat ini dan masa depan? Hari ini juga berkaitan dengan pembangunan jangka panjang dari sumber daya operasi manajemen, sehingga memberikan keberuntungan yang berkelanjutan. Kemudian PT Ani merupakan perusahaan IKM kosmetik di Kota Bogor yang memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik, perawatan wajah, dan pribadi berbahan aktif alami. Proses produksi kosmetik saat ini menggunakan teknologi sederhana, serta bangunan pabrik dan sistem operasi produksi beberapa unsurnya belum memenuhi persyaratan CPKB. Upaya perbaikan kinerja operasi perlu dilakukan perusahaan melalui penerapan strategi operasi yang tepat. PT Ani merupakan IKM kosmetik yang membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan, baik varian maupun volumenya. Perusahaan memiliki segmen pasar atau pelanggan PT Ani saat ini adalah beberapa hotel di wilayah Bogor, apotik, toko kosmetik, dokter, dan perusahaan direktur utama, dan 1 orang direktur produksi dan R&D yang juga merupakan pemagangan serta perusahaan.
Kemudian sumber daya. Menurut Fleischer dan Blanson dalam Pianto Mustamu 2013, sumber daya merupakan aset dan kemampuan yang memiliki perusahaan guna menghasilkan output. Sumber daya merupakan modal untuk dapat bertahan dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat, serta sebagai modal untuk berkembangnya mewujudkan visi dan misi perusahaan. Sumber daya berwujud yang dimiliki PT ANI adalah sumber daya manusia (SDM), finansial, serta sarjana dan prasarana produksi. Sumber daya finansial menjadi unsur yang penting dalam penentuan keputusan strategik perusahaan. Perusahaan menggunakan dana cash flow baik untuk operasi sehari-hari maupun untuk perkembangan sarana dan prasarana produksi. Manajer keuangan mengelola seluruh keuangan perusahaan dengan menggunakan program Excel. Kemudian, strategi operasi exiting. 1. Strategi kapasitas. Meningkatkan kapasitas produksi pada tahun dengan menambah 1 buah tangki pemanasan berkapasitas 300 kg. Keputusan jangka pendek terkait dengan kapasitas yang dilakukan perusahaan saat harus merubah tingkat kapasitas yang disebabkan adanya perubahan tingkat pesanan, yaitu penambatan atau pengurangan karyawan kontrak atau shift kerja di bagian produksi. Kedua, strategi jaringan pasokan. Strategi ini dilakukan perusahaan terutama pada aktivitas pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang dibutuhkan untuk membuat produk, serta untuk mendapatkan biaya transaksi yang rendah. Perusahaan menjadikan kemitraan dengan beberapa pemasok atas dasar kepercayaan. Yang ketiga, strategi teknologi proses. Proses produksi kosmetik sebagian besar dilakukan secara manual, kecuali pada proses pencampuran formula setelah menggunakan tingkat berproduk otomatis. Teknologi proses ini menimbulkan banyak pemborosan di setiap tahapan proses produksi. Yang keempat, strategi pengembangan dengan organisasi. Untuk mengarahkan perbaikan operasi, perusahaan belum melakukan pengukuran kinerja yang terorganisasi. Perbaikan kinerja pada aktivitas proses produksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap produk cacat atau jumlah produk yang terbuang, dan pemborosan yang terjadi sepanjang proses. Walaupun data tersebut belum terargumentasi, perusahaan juga pernah melakukan pengukuran produktivitas sesaat berkenan dengan kemampuan pengalaman produk harian, jumlah produksi per hari, dan jumlah produksi potongan setiap tahun sekali. Kemudian, analisis lingkungan. Analisis lingkungan internal. Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan bertujuan yang pertama itu pemesanan, pemasaran, dan penjualan, marketing and sales. Aktivitas perusahaan dan penjualan kosmetik merupakan tanggung jawab direktur utama yang dibantu beberapa tenaga pemasaran freelance. Media promosi utama yang digunakan adalah website perusahaan, Ads natural, dan media internet lainnya. Kemudian yang kedua ada layanan pelanggan.
Pelanggan mengidentifikasi sejumlah faktor kekuatan dan kelemahan yang umumnya pesanan terjadi setelah pelanggan baru. Terdapat pada sumber daya dan proses bisnis interval yang memiliki mengenai PT Ani melalui layanan website dan melakukan perusahaan pendekatan pressure dan based view. Yang ketiga itu pengendalian logistik dalam perusahaan. Aktivitas pengendalian logistik pada PT Ani mencakup aktivitas pengendalian bahan baku utama, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang digunakan dalam proses produksi kosmetik. Semua material tersebut diletakkan dalam satu gudang raw material atau GRM, tetapi disusun secara terpisah berdasarkan jenis material. Tata letak GRM cukup baik sehingga pengembalian dan pengecekan stok dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, ada operasi. Aktivitas operasi PT Ani adalah pembuatan produk kosmetik berdasarkan PO yang diterima proses dilanjutkan ke tahap pembuatan formula dan penjadwalan produksi. Teknologi, proses, dan fasilitas produksi yang digunakan sama untuk semuanya varian produk, baik sabun, lotion, scrub, maupun produk kosmetik lainnya. Yang kelima, logistik luar perusahaan. Aktivitas pengirim produk jadi dari pabrik ke lokasi pelanggan ditangani oleh perusahaan sendiri dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan atau kendaraan sewa untuk pengiriman barang luar Jabodetabek. Kemudian ada aktivitas pendukung. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yang kedua manajemen SDM, yang ketiga ada pengembangan teknologi, dan keempat pengembalian. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bertujuan mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman yang mempengaruhi aktivitas PT Ani, menggunakan dua alat analisis dan melakukan penempatan lingkungan eksternal, yaitu analisis PRESS untuk memonitor tren industri kosmetik dalam lingkungan sosial, dan portal 5First untuk mengidentifikasi ancaman yang berasal dari 5 kekuatan dalam lingkungan industri kosmetik. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, misi PT Ani menghasilkan produk kosmetik perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami yang aman dan bermutu untuk menangkap target pasar khusus di dalam dan di luar negeri. Berdasarkan analisis matriks IE, perusahaan berada pada kuadran 5, yaitu bertahan dan memelihara pasar yang ada. Pada fase ini, perusahaan dapat menjalankan strategi bersaing, diferensiasi, fokus. Yang ketiga, pembangunan sumber daya dan proses operasi produksi kosmetik adalah dengan mengadakan peralatan otomatis pada proses penempatan dan pengisian bahan, melakukan perbaikan mutu bahan baku komoditas dari pemasok, memperluas ruang staging dan meningkatkan kendalian laboratorium, serta menerapkan sistem manajemen mutu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.